Surat Waqiah, Waqiah, Rahman, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Muluk, ya. Itu yang Anda suka. Nah, lama-lama kan apal dengan sendirinya. Demikian juga Anda membaca buku akan apal dengan kalimat-kalimat. Akhirnya Anda menulis kalimat akan terampil, ya, terampil karena sudah terbiasa membaca buku, ya. Itu. Jadi Anda memahami kata dalam kalimat ya harus diingat-ingat, harus dipahami. Ya, bahkan kalau Anda tidak malas, Anda bisa menyingkat, meringkas, ya, meringkas materi yang sudah Anda baca, mana yang penting ditulis, ya, ditulis lagi. Ya, meskipun Anda sudah mempunyai buku, ditulis lagi. Kalau sudah ditulis kan, Anda tinggal menghafalkan ringkasan tadi. Nah, itu ciri orang pinter, ya, senangnya meringkas. Jadi tidak sekedar membaca buku gitu, ya, tanpa Anda pahami, tidak ada pesan yang Anda peroleh saat membaca buku, tidak ada. Ditanya oleh dosen, apa isinya tadi? Apa ya? Tidak. Karena Anda tidak meringkas, ya. Nah, nanti coba ini. Pesan Bu Endang ini diingat-ingat, ya, dicatat. Anda pengen pinter harus meringkas. Ringkasan itu yang harus Anda hafalkan, yang harus diingat-ingat. Jangan sampai mengatakan, kok seperti anak kecil disuruh menghafalkan. Orang senang menghafalkan, pintar menghafalkan itu karena memang dia daya ingatnya tinggi. Ya, daya ingatnya tinggi berarti begitu membaca, diringkas, pasti ingat semua. Betul ya Mas, Mbak? Ya, diingat-ingat pesan Bu Endang, ya. Dari misalnya kok bertemu dengan Bu Endang kok ya ketemu 1 semester tapi kok online, wah lah ini rugi, ya, rugi betul. Bu Endang mengatakan rugi, ya. Karena mestinya Anda harus bertanya secara detail, tidak bisa. Padahal Bu Endang ini senang memberi nasihat, memberi pesan pada mahasiswa, ya, senang. Tapi kok kebetulan pandemi. Nah, ini memang rugi, ya. Bu Endang sendiri mengatakan rugi, ya. Nah, karena tidak bisa bertemu, ya. Bertemu, bertatap muka, ya. Nah, ini, ya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Silakan. Nadia Az-Zahra. Nadia, Mbak Nadia Al-Zahra. Ya, gantian, ya. Mbak Nadia. Saya mau nanya Bu, perbedaan dan sebagainya dan lain-lain dan seterusnya itu apa ya Bu? Ya. Ya, perbedaan. Perbedaan kelasnya tahu ya? Betul. Kelas apa Mbak Nadia? Kelas ilmu politik B. Ya, politik B. Perbedaan penggunaan kata dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Jelas, ya. Anda menggunakan kata tersebut ya harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Misalnya Anda menyebutkan, ya, ibu atau saya tadi belanja di pasar membeli kue, buah, dan lain-lain.
Ya, bukan dan seterusnya. Ya, bukan dan seterusnya. Tetapi dan lain-lain. Kemudian Anda akan mengatakan, nyusun. Misalnya menyusun kalimat dengan menggunakan kata dan sebagainya. Ya, itu maksudnya Anda menggunakan kata dan sebagainya ya seperti halnya menggunakan kata dan lain-lainnya. Kemudian kalau Anda menggunakan kata dan seterusnya, ya, apabila orang yang Anda ajak berkomunikasi itu sudah paham dengan apa yang kita ungkapkan, boleh menggunakan kata dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Asal Anda jangan sampai menggunakan kata dan lain sebagainya. Salah, ya. Dan lain sebagainya salah. Yang betul dan lain-lain atau dan sebagainya. Ya. Jadi dan sebagainya itu boleh disingkat DSB, ya. DLL, DST, karena itu singkatan yang sudah dilembagakan. Nah, itu. Tapi kalau Anda menyingkat kata dengan semaunya Anda sendiri, yang disingkat YG, makan disingkat MKN, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Anda menulis karya ilmiah, makalah itu yang sebagai latihan harus hati-hati, ya. Karena Anda menulis makalah itu sebagai latihan nanti menulis skripsi, ya. Maka Anda menulis makalah harus Anda sudah memperhatikan pedoman penulisan skripsi, ya. Supaya Anda nanti menulis skripsi tidak akan menemui kesulitan. Karena sudah terbiasa menulis makalah. Jadi usahakan menulis makalah menggunakan kalimat yang baik dan benar. Menggunakan bahasa baku, ya. Ya. Itu ya, Mbak. Tadi Mbak Nadia. Iya, Bu. Ya, ya.